Saya akan menyampaikan hasil penelitian dengan penelitian judul Gracilaria vericosa sebagai instrumen dalam mengatasi serangan bakteri pada ikan lele keluarga SP yang dengan penelitian adalah saya sendiri, Ibu Mitos meninggal, dan Ibu Dr. Yulina Sanisnya dan Bapak Dr. Izumi Musyidah. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah kita ketahui bahwa produksi panda secara nasional dan internasional itu sendiri meningkat. Konsumen ikan lele sangat banyak karena kebenaran mereka akan ikan lele sehingga produksinya terus ditingkatkan baik dengan komponen budaya intensif maupun yang seperti intensif. Namun kita ketahui kendala pada budidaya ikan lele itu ada, salah satunya adalah serangan penyakit. Walaupun kita tahu bahwa ikan lele merupakan ikan yang sangat tahan terhadap serangan penyakit, namun pada ukuran ini ikan ini sangat rentan terhadap serangan parasit maupun penyakit. Berbagai usaha dilakukan oleh para pembudidaya dalam melakukan tindakan awal sebelum pemeliharaan pada ikan lele di kolam, yaitu dengan menggunakan antibiotik. Namun kita ketahui bahwa antibiotik itu mempunyai dampak yang buruk pada lingkungan, pada bakteri dan maupun pada ikan serta konsumen yang akan mengkonsumsi ikan tersebut. Oleh karena itu dicarilah alternatif untuk menggunakan imunostimulan. Di sini imunostimulan dipilih karena salah satu keunggulannya adalah dia merupakan bahan yang dapat meningkatkan sistem imun yang ramah lingkungan dan mudah diperoleh di Indonesia. Salah satu bahan imunostimulan yang dapat dimanfaatkan adalah Gracilaria vericosa atau rumput laut yang memang sudah terbukti mampu meningkatkan respon imun daripada biota budidaya perairan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah kita tahu bahwa dalam pembudidaya khusus untuk panjang timur ini yang dimana pembinaan yang belum begitu berkembang sehingga masih mengandalkan benih yang dari Jawa, sehingga pun transportasi dari luar Kupang untuk dibawa sampai ke NTT. Ini adalah transportasi yang digunakan adalah udara. Kita ketahui bahwa transportasi karena itu memiliki dampak stres ikan, karena kita tahu bahwa bahwa stres itu dapat berakibat pada imunitas, di mana dapat menurunkan imunitas dari biota budidaya. Oleh karena itu kami menggunakan Gracilaria vericosa, di mana bahan ini merupakan bahan yang mengandung bahan aktif berupa bahan yang dapat menstimulasi sistem imun untuk meningkatkan imunitas daripada biota perairan. Rumput laut ini kami lakukan di sini adalah dengan menggunakan bubuknya saja, tidak kami ekstrak lagi karena akan kami aplikasi ini akan kami sampaikan kepada pembudidaya, yang dimana pembudidaya ini kalau menggunakan ekstraksi itu mungkin agak rumit, sehingga kami menggunakan bubuk yang akan kami campurkan ke dalam pakan komersil dengan private quality. Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah bisa tidak bubuk ini kami repleting ulang ke dalam pakan komersil, kami melihat tidak apakah tidak menurunkan daripada nutrien yang dibutuhkan oleh ikan lele. Nanti akan kami sebut dengan pakan Gracilaria vericosa. Kemudian bagaimana bila kita aplikasikan ke pengendalian penyakit pada ikan lele, yaitu dalam tindakan pencegahan maupun dalam pengobatan, yang diharapkan apakah ini bisa mempengaruhi produktivitas daripada ikan lele. Penyebab pustaka yang kami bahas di sini adalah imunitas ikan lele, imunostimulan, Gracilaria vericosa maupun penyakit infeksi pada ikan lele. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mendefinisi penyebab penyakit pada ikan lele akibat transportasi dan menganalisa efektivitas bubuk Gracilaria vericosa yang dicampurkan ke dalam pakan terhadap pengendalian penyakit pada ikan lele. Keutamaan penelitian ini adalah kami memperoleh data pada penyakit ikan
diakibatkan oleh proses transportasi, kemudian kami bisa mendapatkan seberapa efektifnya Bacillus thuringiensis ini baik campuran dalam makan untuk memiliki pada ikan lele yang diharapkan bisa berkontribusi dalam mengatasi serangan penyakit khususnya pada ikan lele yang dari transportasi sehingga bisa meningkatkan produksi dan menekan kematian akibat transportasi seminimal mungkin untuk bisa mendeteksi pada ikan lele. Metode penelitian kami di sini adalah waktu dan tempat melakukan di Universitas Nusa Tenggara, dengan penelitian bubuk, kemudian kami akan parameter imun, pertumbuhan maupun kelangsungan hidup daripada ikan lele. Alat dan bahan yang kami gunakan itu adalah alatnya wadah, pengukuran, pedas air, parameter maupun pendukung pemeliharaan. Kemudian bahannya kami menggunakan dari Bacillus thuringiensis, menggunakan ikan lele dengan berbagai ukuran, kemudian urat bakteri, kemudian pembuatan suspensi bakteri, kemudian kami menggunakan bahan-bahan yang kami gunakan analisis parameter ini. Prosedur penelitian yaitu kami mencek bahan, kemudian kami melakukan komunikasi kepada udang yang baru datang, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap penyakit, kemudian kami melakukan 3 kali sehari, kemudian kami melakukan kondisi ikan lele. Penelitian kami lakukan adalah pembuatan pakan tanaman Bacillus thuringiensis, misalnya akan menggunakan proximat yang akan perbandingan dengan pakan yang tanpa penambahan Bacillus thuringiensis, kemudian kami melakukan identifikasi penyakit pada ikan pasca transportasi menggunakan udara, kemudian kami melakukan tindakan penelitian yaitu pengendalian, yaitu dalam hal ini tindakan pencegahan maupun pengobatan. Pembuatan bubuk pakan yang dicampur dengan bubuk Bacillus thuringiensis, di mana untuk yang kami dapat dari lokasi budidaya itu kami dapatkan kering, kami cuci bersih, kemudian kami keringkan lagi, kemudian kami blender dan kami haluskan, kemudian dicampurkan ke dalam pakan kondisi yang telah kami haluskan dengan penambahan sebanyak 30 gram per 1 kg pakan, kemudian kami melakukan penambahan biar 1 liter, kemudian kami cetak kembali untuk kami simpan dan selanjutnya akan kami gunakan sebagai pakan uji dan proximat. Identifikasi penilaian karena pengamatan pada ikan yang mengikuti gejala klinis yaitu melihat gejala tentang pada ikan yang mati maupun dalam kondisi sekarat atau dalam kondisi yang abnormal, kemudian kami melakukan uji biokimia untuk melihat bakteri apa yang ada di dalam ikan, kemudian kami melakukan juga parameter kualitas air. Pengendalian penyakit akan melakukan di sini yaitu tindakan pencegahan dan pengobatan akan dilanjutkan dengan kontrol yang kami tidak sama sekali diberikan bakteri dan yang akan kami berikan kami melihat apakah pemberian pakan yang telah dicampur dengan Bacillus thuringiensis ini mampu mengendalikan penyakit pada ikan lele. Mana kami menggunakan di sini adalah bakteri uji patogen yaitu Aeromonas hydrophila. Kemudian kami memberikan FS sebanyak 7%, ya 3 kali per hari. Kemudian kami mengamati respon makan, gejala klinis, organ dalam, kemudian parameter imun, substrat dan pertumbuhan. Analisis data kami analisis menggunakan SPS versi 24, kemudian di dalam versi itu kami melakukan uji damkan, kemudian proporsional pakan dan perasaan disampaikan dalam program dan dianalisis secara deskriptif. Hasil kemudian kami mendapatkan bahwa pakan yang rumput laut yang dicampurkan dengan dapat dicampurkan ke dalam pakan Bacillus thuringiensis di mana tidak terjadi daya tahan yang cukup bagus di dalam air. Kemudian hasil proximat juga kami mendapatkan dengan protein yang tidak beda jauh dengan pakan yang telah diberikan Bacillus thuringiensis. Dan lain kami mengambil kesimpulan bahwa mamut dalam pakan itu tidak mengurangi atau merubah nilai proximat daripada pakan tersebut sehingga masih dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele. Kemudian kami melakukan identifikasi penyakit pada ikan lele pasca transportasi udara, itu kami lakukan identifikasi dulu, kemudian kami melakukan pengamatan kadar mati, kami menghitung matinya berapa pada hari pertama sampai hari ke-14 pasca transportasi, di mana dilihat pada tabel itu bahwa semakin lama ikan itu berada pada media yang telah kami siapkan itu dia mengalami kematian hingga 67% dengan gejala-gejala yang tampak pada tabel tersebut. Gejala klinis pada ikan menuju pada ikan terinfeksi bakteri, kami akan uji biokimia dan disebabkan oleh penyakit Aeromonas hydrophila maupun Bacillus thuringiensis.
stres karena kami di sini tidak melakukan perlakuan terhadap air yang kami gunakan. Kami langsung fermentasi, kami menggantikan itu modalnya, kami masukkan ke dalam wadah budidaya. Kemudian kami melihat bahwa terjadi penyakit pada hari pertama sudah ada kematian itu baru sedikit saja, sudah 0,7%. Namun pada hari 15 sudah penyakit, kami duga itu adalah karena kualitas air yang kurang baik daripada media yang kami gunakan. Hal ini akan menimbulkan stres, kemudian ada juga kemungkinan parasit yang berada pada tubuh ikan, yang dimana parasit ini mungkin sudah menambah lagi menurunkan daya tahan tubuh daripada ikan sehingga lebih mudah lagi untuk diserang oleh bakteri tersebut. Kematian yang mencapai lebih dari apa yang kami dapatkan ini sangat kecil, kemudian pada hari total bahwa kematian karena bakteri dapat disebabkan dapat mendapatkan hingga 50% pada ikan. Menurunkan sampai 67% kematian pada ikan yang kami dapatkan setelah pasca transportasi udara. Kemudian kami melakukan penelitian dengan pengendalian penyakit pada ikan. Dari yang terinfeksi, kami melakukan infeksi dengan Aeromonas hydrofila, di mana kami melihat awalnya juga respon ikan yang diberikan, responnya sangat baik. Kita mau makan pakan, baik pakan yang diberikan rumput laut maupun yang tanpa rumput laut Xylella furiosa, kemudian bahkan hingga uji tantang tidak jadi kematian pada ikan, asumsi bahwa pakan tersebut baik atau tidak menyebabkan mortalitas pada ikan. Gambaran dari ikan lele selama pemberian pakan kami amati yaitu selama 24 hari, di mana pada hari ke-0 dengan hari ke-24 terjadi peningkatan pada gambaran darah daripada ikan, yaitu pada darah merah, darah putih, HB, hemoglobin maupun hematokrit, di mana ikan yang diberikan penambahan bubuk Xylella furiosa memiliki gambaran darah yang lebih baik dibandingkan ikan yang tanpa diberikan tanpa penambahan bubuk Xylella furiosa. Demikian juga dengan pertumbuhan ikan lele dari pertumbuhan akhir sampai di pertumbuhan hal yang spesifik, di mana ikan yang diberikan pakan Xylella furiosa memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan ikan yang tidak diberikan Xylella furiosa. Kemudian untuk kelangsungan hidup juga telah kami uji tantang dengan bakteri Aeromonas hydrofila. Terlihat bahwa bakteri yang melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan memiliki kelangsungan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol positif, yaitu sama sekali tidak terjadi penyembuhan. Tapi pada ikan yang melakukan tindakan pencegahan, dia mudah sembuh, cepat sembuh, dan masih bertahan hingga hari ke-14 pemeliharaan. Maka setelah 14 hari pemeliharaan dia masih lebih bertahan hidup pada ikan lele yang kami berikan. Untuk kemudian juga pengobatan, yaitu ikan tersebut mudah terobati, timbul tukar pada hari itu, namun pada besok harinya dia sudah mampu terjadi penyembuhan pada tubuh ikan. Dilihat dari gejala klinis yang kami amati juga bahwa pada ikan yang dibandingkan dengan ikan yang kami sama sekali tidak memberikan Aeromonas hydrofila itu sama, dia cepat sembuh, kesembuhan ada 10-15 ekor. Kemudian ada ikan yang pengobatan juga kami berikan Xylella furiosa, dia mampu sembuh sebanyak 16-18 ekor, sedangkan ikan yang tidak kami berikan Xylella tidak terjadi penyembuhan sama sekali atau terjadi kematian. Parameter imun, parameter kualitas air selama penanganan ikan lele kami amati yaitu pada suhu, pH, oksigen terlarut, fosfat, nitrat, dan amonia. Kali ini kami simpulkan bahwa parameter imun masih dalam taraf yang bisa mendukung pertumbuhan daripada ikan lele. Kesimpulan dan saran yang kami dapatkan dari penelitian ini bahwa gejala penyakit ikan pada tampak pada ikan meliputi kemerahan, pendarahan, terakhir berlebihan, mulut kemerah, atau organ yang memukas, dan terdapat cairan kuning kental. Kemudian yang menuju pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrofila dan Xylella pylori. Kemudian pemberian bubuk Xylella furiosa yang dicampurkan dalam pakan akan meningkatkan kelangsungan hidup ikan lele yang diuji tantang dengan bakteri Aeromonas hydrofila.
Kemampuan ikan untuk sembuh lebih cepat dibandingkan ikan yang hanya diberikan makan tanpa penanganan bacillus varicose. Kemudian kegiatan pengobatan ikan menunjukkan bahwa bacillus varicose dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk mengobati ikan lele yang terserang elemen pseudophila dengan metode bibit melalui pakan. Saran yang kami lakukan di sini adalah kami melakukan penelitian terhadap morfologi dan enzim pencernaan dalam tubuh ikan karena kami lihat bahwa pertumbuhannya itu lebih baik, pertumbuhan ikan lele yang diberikan pakan dengan penambahan bacillus varicose itu pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan ikan yang tanpa pemberian bacillus varicose. Kemudian perlu dilakukan juga evaluasi penggunaan bubuk bacillus varicose terhadap kinerja produksi ikan lele ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Nusa Cendana karena penelitian ini dapat terlaksana atas biaya di Universitas Nusa Cendana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.